Dan malaikat itu memiliki tadi hanya iman, tetapi manusia itu diberikan nafsu dan iman, bukan hanya iman saja, dimana ketika seorang manusia itu kalah dengan nafsunya, ya dia akan lebih hina dibandingkan malaikat atau ciptaan lainnya. Sementara ketika dia bisa mengolah imannya, meyakini imannya gitu, dia akan menjadi makhluk yang lebih mulia bahkan dari malaikat sekalipun gitu. Contohnya Nabi panutan kita ya, Nabi Muhammad. Mungkin kita hanya tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan sebagainya gitu. Ya betul, Nabi Muhammad itu berperan sebagai itu. Nabi Muhammad, anak Abdullah, ibunya Aminah dan sebagainya gitu. Tapi kita jangan lupakan bahwa sebelum menciptakan kita semua ini, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad gitu. Salah satu peran beliau adalah menjadi manusia di muka bumi ini, memberikan panutan kepada kita, teladan dan sebagainya, seperti itu. Sehingga ketika manusia bisa memaksimalkan dia punya iman, dia akan lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya, seperti itu. Dan ya akhirnya ya manusia lahirlah Adam dan sebagainya. Dan karena iblis merasa, malaikat yang menjadi iblis ini ya, karena dia tidak tunduk untuk bersujud kepada Adam, merasa masih tidak adil dan sebagainya, ingin menyesatkan, akhirnya dia menggoda, membisikkan gitu. Karena ya sejatinya tugas mereka itu, tugas iblis itu ya hanya menggoda dan membisikkan gitu. Coba kita telaah lagi, ketika manusia melakukan pembunuhan, terus akhirnya dia menyalahkan karena saya tergoda oleh iblis, digoda oleh iblis. Loh kenapa harus tergoda gitu kan? Tugas mereka tuh hanya menggoda, membisikkannya, bukan mereka yang membunuhnya gitu. Yang salah sebenarnya siapa? Yang manusia itu sendiri gitu. Jadinya kita tidak boleh tertipu dengan bisikan-bisikan itu gitu, karena mereka itu nggak bisa kok nyentuh kita, nggak bisa mencelakakan kita, nggak bisa merugikan kita gitu. Kalau misalkan kita memberikan batas yang jelas kepada mereka bahwa oke, saya orang beriman gitu. Meskipun ya betul manusia itu tempat salah, begitupun saya. Ketika saya mengucapkan ini, saya teringat dengan dosa-dosa saya gitu. Dan itu ya pasti menjadi beban ya gitu, beban sendiri gitu. Tapi ya kita sama-sama saling sedang mencoba memperbaiki diri gitu. Semua manusia punya masa lalu gitu, dan kita pun berhak untuk masa depan yang lebih baik. Maka tidak boleh putus asa, karena Allah aja Maha Pengampun, Allah memberikan maafnya, ampunannya gitu. Kita harus berlomba-lomba untuk itu. Nah, setelah itu jadi kita karena kan sudah ada dialognya juga ya dalam Al-Quran, ketika seorang manusia ditanya oleh Allah kenapa melakukan itu, dan dia dalihnya itu karena mengikuti rayuan iblis dan sebagainya. Dan iblis akan mengatakan, loh kenapa kamu ikuti rayuan saya, godaan saya, kan saya hanya merayu gitu. Jadi kayak ya iblis juga nggak mau disalahkan gitu. Ya memang perannya dia saat ini di dunia adalah untuk melakukan penipuan itu. Iblis kan talbis ya, jadi kayak membuat kita tuh kayak tertipu seperti itu gitu. Jadinya dan kita harus pintar dalam itu, merasa-rasakannya gitu. Lalu apakah kita patut membenci iblis gitu? Sebentar, siapa kita gitu. Jadi setelah percakapan itu terciptalah suatu analogi
dari pembicaraan itu kita yuk coba kita lihat ya, kita menelaah kehidupan kita ini dengan apa yang sudah ada, apa yang ada di kehidupan kita gitu, yang dekat dengan kita. Karena saya dan dia itu suka dengan drama, film dan sebagainya gitu. Jadinya kita mengambil itu. Oke dia, mari kita petakan gitu. Kita sebagai manusia, berarti manusia itu katakanlah aktor dalam suatu drama. Lalu ada sutradara ini kalau misalkan dalam kehidupan nyata berarti Allah gitu. Dan siapa sih penontonnya gitu? Penontonnya di sini ya berarti makhluk ciptaan yang lain gitu, seperti tumbuhan, hewan, apalagi hal-hal yang diciptakan di dunia ini, bahkan bisa jadi termasuk iblis ya gitu. Jadinya mereka itu ya sebagai penonton kita juga manusia, karena kan gini, manusia itu seperti yang sudah ini dalam Al-Quran, sudah termaktub dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan penawaran, siapa yang ingin menjadi khalifah di muka bumi, ketika Allah menawarkannya kepada gunung tidak sanggup, kepada ciptaannya yang lain mereka bilang tidak sanggup, tetapi ketika ditawarkan kepada manusia mereka mengatakan baik gitu. Jadi mereka manusia ini merasa oke, saya siap sebagai seorang khalifah di muka bumi gitu. Jadinya ya karena manusia sudah menyanggupi, akhirnya ya disinilah kita diuji, kita di dunia dan sebagainya gitu, dengan segala skenario yang sudah Allah berikan gitu. Jadi mereka itu menonton gitu. Di kehidupan ini kita sebagai aktor sudah diberikan berbagai penayangan film dan drama yang pernah sutradara ciptakan. Ada film tentang Fir'aun, tentang para nabi, tentang para sahabat, tentang para sejarah-sejarah legenda dan sebagainya gitu. Kita aktor yang diberikan kebebasan untuk memilih karakter kita di dunia ini gitu. Dan bayangkan di dunia ini yang menjadi pemeran utamanya itu semua hamba, semua manusia itu gitu, diberikan kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam waktu bersamaan. Bayangkan itu. Kita sudah dipertontonkan banyak film penayangan dari kabar Al-Quran, kabar sejarah dan sebagainya gitu. Dan kita diberikan keleluasaan untuk memilih mana kehidupan yang kita inginkan. Dan tetapi sekaligus dalam waktu bersamaan Allah juga udah punya skenario nih buat kita. Ada keinginan terkhusus dari beliau yang ingin kita jalani, ingin kita lalui gitu. Gimana tuh kan? Ya inilah kenapa saya bilang drama kita sedang tayang gitu, dan kita diberikan keleluasaan untuk memilih mana gitu, yang mana gitu, karakter yang mana, plotnya yang kayak gimana, itu kayak kita udah dikasih gitu. Meskipun memang dalam beberapa halnya kita kadang ada improvisasi ya manusia itu gitu. Jadi kita punya keleluasaan itu gitu. Nah semua film sudah ditayangkan, kita terserah mau milih kisahnya iblis yang sombong, kita mau memilih kisahnya Fir'aun kah yang dia sudah memiliki semuanya, kekuasaan punya, kekayaan punya, semuanya, tetapi dia justru malah melebihi batas, dia ingin menjadi seorang Tuhan gitu. Apakah kita ingin menjadi dia gitu kan, dengan akhir yang kita ketahui bersama
ternyata tidak bisa mencapai keinginannya karena kerakusannya tersebut gitu. Atau kita ingin memilih menjadi panutan kita Nabi Muhammad, meskipun sulit ke sana tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita tiru. Apakah kita ingin menjadi para sahabat Nabi? Apakah kita ingin menjadi para raja yang ada di sejarah dan sebagainya, pahlawan-pahlawan, ya film-film yang sudah tayang lah, yang sudah dikabarkan gitu kepada kita. Kita diberikan keleluasaan untuk itu gitu. Dipersilahkanlah kepada semua manusia, Anda mau yang kayak gimana, Anda adalah karakter utama di kehidupan ini gitu. Silahkan memilih gitu. Dan penontonnya siapa? Yaitu ciptaan yang lain, ya, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kadang saya tuh suka nyeleneh sendiri, berpikir kayak ketika manusia berbuat kerusakan atau maksiat gitu ya, dan itu dilihat oleh mereka, tumbuhan, ya benda mati sekalipun gitu. Jadi kayak, dulu aja katanya sanggup jadi khalifah gitu, kok sekarang malah ngerusak sih, gimana sih, kok nggak sesuai sama janjinya sih gitu. Saya kayak, mungkin gitu kali ya, para hewan dan tumbuhan itu kayak, terus gunung juga ya, kayak kan kemarin tuh saya baca sesuatu yang agak ngeri gitu, kayak setiap hari tuh lautan, gunung, bumi itu meminta kepada Allah untuk menghancurkan bumi gitu, tetapi selalu Allah tahan-tahan gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak mereka tuh udah geram banget gitu, si gunung, si lautan ini, karena melihat manusia yang selalu merusak gitu, bukannya menjaga, bukannya menjadi seorang khalifah, tapi dia malah merusak itu gitu, merusak apa yang sudah Allah ciptakan, tidak sesuai dengan janjinya, seperti para pemimpin gitu. Jadi kayak greget gitu, pengen segera musnahin aja lah ya Allah gitu. Manusia tuh apa sih, sok dikasih banjir terbirit-birit, dikasih gempa malah berlindung takut, dikasih apa lagi gitu. Manusia tuh nggak berdaya gitu, nggak punya arti sama sekali, kecuali kalau misalkan dalam hatinya itu ada iman, ada kepercayaan kepada Allah gitu. Ketika manusia itu memiliki iman itu dan menjaganya, lihatlah bagaimana takluknya para bumi, lautan, gunung dan sebagainya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya gitu. Karena nabi-nabi itu adalah manusia-manusia yang mencintai Allah, meskipun mereka memang diberikan kelebihan khusus, tapi kita juga bisa kok meniru mereka gitu. Itulah salah satu film yang disajikan kepada kita untuk menirunya gitu. Dan ya itu, mereka, para makhluk lain itu tunduk kepada mereka, taat gitu, mengikuti. Banyak kisah-kisahnya ketika Rasulullah dihina dan sebagainya, itu ada makhluk lain yang mengatakan ingin menghancurkan manusia, tapi Rasulullah tahan, dan dia malah mendoakan agar anak cucu dari manusia yang berbuat kerusakan itu bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi pembela agama Islam, pembela tauhid gitu dan sebagainya gitu. Jadinya nih, kita sebagai manusia silakan bisa memilih gitu. Dan alhamdulillahnya gitu kan, manusia itu ya ketika sudah dikasih peran nih gitu, dia ada improvisasi gitu ya kan. Sebelum, ketika suatu kru produksi itu ingin membuat sebuah drama atau film, mereka kan akan mengundang dulu tuh berbagai karakter yang sudah dipilih gitu, dan ini loh peran kamu gitu, inilah peran Anda kalian gitu, ini awalnya, ini konfliknya, dan inilah endingnya gitu, udah diberikan tuh, dan mereka juga oh iya oke gitu. Tetapi dalam pengerjaannya di
di ruang syuting, di lapangannya gitu, ada aja kok karakter yang maksudnya tokoh gitu yang melakukan improvisasi gitu. Saya melihatnya improvisasi ini kayak kalau manusia nih udah dikasih peran harusnya sebagai khalifah, tapi ada aja gitu improvisasi malah jadi ya tadi ngerusak lah, menyalahi aturan Allah lah, dan menyalahi aturan kodrat dan sebagainya gitu. Jadi ada improvisasi yang mungkin saat pengerjaannya sama sutradara ada yang dibolehkan, ada yang langsung harus diperbaiki gitu. Begitupun kita ketika seorang hamba manusia ini gitu melakukan kesalahan dari atau menyalahi aturan dari apa yang sudah disepakati pada awalnya gitu, itu ada Allah itu langsung menegur kita gitu, langsung ditegur. Kita melakukan kesalahan ini langsung ditegur, kita langsung oh iya ingat, langsung taubat gitu. Tapi ada juga sama sutradara tuh udah dikasih peringatan nih, udah nggak boleh sama Allah tuh udah kamu nggak boleh gini gitu, masih ada aja tokoh yang ngeyel gitu, yang apa ya, yang akhirnya sama sutradara ya udah silahkan terserah gitu, milikilah terserah kamu gitu. Dan ya endingnya ada yang ketika sudah berimprovisasi itu ada yang tokoh yang Allah izinkan untuk diberikan ada tokoh yang ama sutradara itu dikasih scene untuk bertaubat gitu ya, untuk memperbaiki citranya dalam drama itu, dalam film itu. Tapi ada juga yang dia belum sempat memperbaikinya tapi udah end duluan gitu, entah itu karena dia meninggal atau karena ternyata di endingnya ya dia tetap terkenal dengan karakter yang kurang baik tersebut gitu. Sama halnya nih kita di dunia manusia, ada yang udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel nih misalkan, terus melakukan dosa kemaksiatan gitu, dan udah ditegur tuh kayak nggak mau tobat, ditunda-tunda tobatnya gitu. Ada sebagian hamba yang tersebut itu yang Allah itu kasih waktu di dunianya untuk sebelum menemui ajalnya itu dikasih kesempatan untuk bertobat, diketuk hatinya dan sebagainya. Tapi ada juga yang walau alam mungkin enggak gitu, nggak dikasih gitu. Dan itu gimana sama hal kayak itu, merinding saya. Jadi kayak astagfirullahaladzim ya, kita harus belajar dari sana gitu.